Hujan baru saja reda ketika langit sore di atas terminal kota kecil itu berubah kelabu. Jalanan masih becek, dan aroma bensin bercampur dengan bau tanah basah menusuk hidung. Di antara deretan angkot yang berbaris tak rapi, seorang pria parubaya bernama Pak Rahmat sedang membersihkan kaca mobilnya dengan kain kumal. Ia seorang sopir jujur, sederhana, dan dikenal ramah oleh semua penumpang. Namun sore itu, senyumnya sirna ketika sekelompok preman berseragam hitam datang menghampiri, dipimpin oleh sosok bertubuh kekar, berambut gondrong, dengan wajah penuh bopeng. Dialah Bopeng Gondrong, raja preman terminal yang ditakuti semua orang. "Mana uang keamanan bulan ini, Rahmat?" Suara Bopeng berat dan kasar, seperti gemuruh di dada langit. Pak Rahmat menelan ludah, mencoba menahan gemetar tangannya. "Aku baru dapat sedikit, Bang. Penumpang sepi, nanti aku bayar begitu dapat rezeki." Jawaban itu membuat tawa kasar menggema di antara anak buah Bopeng. Salah satu dari mereka menendang pintu angkot hingga penyok, membuat kaca spion terlepas. Wajah Pak Rahmat menegang, tapi ia tetap berusaha sabar. "Tolong, jangan rusak kendaraan ini. Aku cuma cari makan," ujarnya lirih. Namun kata-kata itu justru memancing kemarahan. Bopeng maju selangkah, meraih kerah baju Pak Rahmat, lalu menamparnya keras. "Kau pikir aku pengemis yang bisa dikasih janji? Semua sopir di sini tunduk padaku." Suara pukulan berikutnya membuat beberapa penumpang yang menunggu di pinggir terminal menjerit kecil, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka semua tahu, menantang Bopeng sama saja dengan menantang maut. Di kejauhan, Andi, anak sematawayang Pak Rahmat, berdiri terpaku di balik warung kecil. Ia baru pulang dari sekolah, masih mengenakan seragam yang basah oleh hujan. Matanya membelalak melihat ayahnya dipukuli tanpa ampun. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi kakinya tak sanggup bergerak. Suara tinju dan tendangan terdengar bertubi-tubi, diiringi tawa para preman yang menikmati penderitaan orang lemah. Pak Rahmat sempat menoleh ke arah Andi yang bersembunyi di balik warung. Tatapan mata itu, lembut, penuh kasih, seolah berkata, "Jangan mendekat, nak." Darah mengalir di sudut bibirnya, tapi ia masih sempat tersenyum kecil sebelum sebuah pukulan terakhir menghantam pelipisnya. Tubuhnya ambruk ke tanah. Hening seketika menyelimuti terminal, hanya suara angin dan langkah kaki Bopeng yang menjauh meninggalkan tubuh tak berdaya itu. Andi berlari secepat yang ia bisa, berlutut di sisi ayahnya. "Ayah, ayah bangun, ayah." Suaranya pecah, gemetar, seolah dunia runtuh di hadapannya. Darah ayahnya membasahi tangannya, dan hujan kembali turun, membasuh luka namun tak mampu memadamkan api di dada Andi. Saat orang-orang mulai berdatangan, Andi menatap langit kelabu dengan mata penuh air dan amarah. Di dalam hatinya, ia berjanji, Bopeng Gondrong akan membayar semuanya. Malam itu, di rumah sederhana mereka, suasana duka menyelimuti. Jenazah Pak Rahmat dibaringkan di ruang tamu, diselimuti kain putih. Para tetangga datang melayat, tapi Andi hanya diam, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Di luar, suara petir menggema, menyatu dengan suara tangis pelan ibunya. Dalam hening itu, Andi mengepalkan tangan, menatap jari-jarinya yang masih berlumur darah ayahnya. Dendam mulai tumbuh, diam-diam, seperti bara yang menunggu waktu untuk menyala. Ketika malam semakin larut, Andi melangkah keluar rumah. Ia berdiri di depan terminal yang kini sepi, hanya ada cahaya lampu jalan yang redup. Ia menatap tempat di mana ayahnya terjatuh sore tadi, lalu berbisik lirih, "Aku janji, ya, mereka semua akan merasakan sakit yang sama." Di balik tatapan dingin itu, lahirlah sosok baru, bukan lagi anak desa yang polos, melainkan pemuda yang siap menantang maut demi menuntut keadilan. Pagi itu matahari terasa dingin, seolah enggan menyinari rumah duka keluarga Rahmat. Asap dupa masih mengepul di ruang tamu, dan aroma kain kafan belum benar-benar hilang. Andi berdiri di depan pusara ayahnya dengan mata sembab, namun tatapan yang tajam. Ia sudah tidak menangis, air matanya telah habis semalam. Yang tersisa kini hanyalah kehampaan dan bara di dalam dada. Di hadapan nisan kayu sederhana itu, Andi menunduk lalu berbisik, "Aku akan menemuinya, ya." Bopeng Gondrong tidak akan hidup tenang. Beberapa hari kemudian, terminal kembali ramai seperti biasa. Kehidupan seolah berjalan tanpa peduli bahwa ada satu nyawa yang telah melayang di sana. Para sopir sibuk, preman-preman kembali menagih uang keamanan, dan semua orang memilih diam.
Tapi di antara keramaian itu, sosok muda berpakaian lusuh tampak mengamati dari kejauhan. Itulah Andi. Ia kini menyamar sebagai pekerja angkut barang, menyelinap di tengah hiruk-pikuk, memperhatikan setiap wajah, setiap langkah, dan setiap orang yang berhubungan dengan Bopeng Gondrong. Hari-hari berlalu dalam senyap yang menyesakkan. Malam hari, Andi tidur di bangku terminal, ditemani udara dingin dan suara klakson kendaraan. Dalam kesepian itu, bayangan wajah ayahnya selalu hadir, tersenyum, lalu lenyap dalam darah dan tawa preman. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin dan gemetar. Tapi setiap kali rasa takut datang, ia menggenggam tanah di bawah kakinya dan berbisik, "Aku tidak akan mundur." Dendam telah menjadi alasan untuk bertahan hidup. Suatu sore, Andi melihat sendiri Bopeng Gondrong lewat di depan kios rokok sambil tertawa bersama anak buahnya. Tubuh kekar, rambut gondrong yang diikat, dan tatapan mata yang tajam membuat jantung Andi berdegup kencang. Nafasnya tercekat, dan tangannya refleks mengepal kuat. Ingin rasanya ia menerkam saat itu juga, tapi nalarnya menahan. Belum saatnya. Bopeng masih dikelilingi banyak preman, dan Andi tahu, dendam tanpa rencana hanya akan membuatnya mati sia-sia. Ia memilih menahan amarahnya, sambil menatap punggung musuhnya yang perlahan menghilang di balik kepulan asap rokok. Malamnya, Andi duduk sendirian di bawah jembatan dekat terminal. Lampu jalan berkelip redup, memantulkan cahaya di genangan air hujan. Di kejauhan, suara tawa para preman terdengar seperti ejekan. Andi meremas kaleng kosong di tangannya hingga penyok. "Aku tak punya siapa-siapa lagi," katanya pelan, "tapi aku punya satu tujuan." Dalam keheningan itu, ia memejamkan mata dan mengingat setiap wajah yang terlibat dalam kematian ayahnya. Dari situlah dendam itu tumbuh semakin besar, mengubahnya dari pemuda biasa menjadi bayangan yang menunggu waktu untuk membalas. Keesokan paginya, Andi mulai menyusun langkah pertamanya. Ia mencari pekerjaan apapun yang bisa membuatnya dekat dengan lingkungan terminal. Ia membantu para sopir memarkir kendaraan, mengangkat barang, membersihkan kios, dan pura-pura menjadi anak baik. Namun di sela-sela kesibukan itu, matanya awas, telinganya tajam. Ia mendengarkan obrolan para preman, mencatat siapa yang paling setia pada Bopeng, dan siapa yang diam-diam membencinya. Di antara mereka, Andi mulai mendengar nama-nama Ujang, tangan kanan Bopeng yang dikenal kejam, dan Doni, preman muda yang masih ragu terhadap tindak kejahatan bosnya. Setiap malam Andi memikirkan cara mendekati mereka, mencari celah untuk masuk lebih dalam ke lingkaran hitam itu. Ia tahu, untuk bisa menghancurkan Bopeng, ia harus menjadi bagian dari dunia yang sama. Menjelang malam ketujuh setelah kematian ayahnya, Andi berdiri di pinggir terminal menatap langit kota yang diselimuti kabut asap. Di matanya, cahaya lampu terminal terlihat seperti bara api. Dalam hati ia bersumpah, "Aku tidak akan berhenti sampai orang itu berlutut di depanku." Suara petir menggema di kejauhan, seperti menyambut kelahiran tekad baru. Malam itu, lahirlah Andi yang berbeda, pemuda desa yang telah berubah menjadi api dendam yang siap membakar segala kebusukan di terminal kota itu. Hari-hari berlalu tanpa warna, terminal kota itu tetap hiruk-pikuk, namun bagi Andi, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Setiap langkahnya di antara kendaraan dan kios, selalu ada bayangan masa lalu yang menghantui. Ia melihat wajah ayahnya di setiap sopir yang lelah, mendengar jeritan batinnya di setiap bentakan preman. Namun dari semua rasa sakit itu, tumbuh kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan untuk bertahan, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Ia kini bukan lagi sekadar anak korban, melainkan bayangan yang diam-diam menyusup di tengah para serigala. Andi mulai dikenal di kalangan sopir sebagai pemuda yang ringan tangan. Ia sering membantu tanpa pamrih, mengangkat barang, menuntun anak-anak, bahkan menolong orang tua menyeberang jalan. Namun di balik senyum tenangnya, matanya tajam seperti mata elang. Ia memperhatikan siapa yang menindas siapa, siapa yang diam tapi takut, dan siapa yang tampak mulai muak pada kekuasaan Bopeng Gondrong. Terminal itu baginya bukan lagi tempat kerja, melainkan papan catur, dan setiap orang adalah bidak yang harus ia pahami. Suatu sore, Andi menyaksikan seorang sopir angkot dipukuli karena menolak bayar uang keamanan. Ia tak bisa menahan diri. Meski hatinya ingin langsung melawan, ia memilih cara lain. Setelah para preman pergi, Andi membantu sopir itu berdiri, mengobati luka di wajahnya dengan air mineral dan sobekan kain dari bajunya sendiri. "Sabar, Pak," katanya pelan,
suatu saat nanti mereka akan berhenti menindas. Ucapannya sederhana, tapi tatapannya membuat si sopir terdiam. Ada sesuatu di mata pemuda itu, bukan hanya amarah, tapi keyakinan. Malamnya, di bawah lampu temaram warung kopi dekat terminal, Andi duduk bersama beberapa sopir tua. Mereka membicarakan ketidakadilan yang terjadi, namun tak ada yang berani melawan. "Bopeng itu bukan manusia, Di," kata salah satu dari mereka. "Kalau kau menentangnya, kau hilang." Andi hanya menatap cangkir kopinya yang sudah dingin, lalu berkata datar, "Kalau semua orang diam, siapa yang akan bertindak?" Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Seolah-olah semua menyadari, kata-kata itu bukan sekadar omong kosong. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di terminal. Kotak uang pungutan para preman tiba-tiba hilang, beberapa kios yang biasanya dikuasai mereka kini dijaga warga sendiri. Ada yang bilang, ada malaikat penjaga terminal, tapi yang lain menyebutnya hantu baru yang membuat Bopeng murka. Tak ada yang tahu siapa dalangnya, namun bagi Andi, setiap langkah kecil itu adalah tanda awal kejatuhan sang raja preman. Di antara kekacauan itu, Andi mulai memperhatikan dua nama penting, Ujang dan Doni. Ujang adalah preman tua yang tampak haus darah, tapi di balik matanya ada kebosanan yang dalam, seperti serigala tua yang lelah berburu. Sedangkan Doni, masih muda dan tampak bimbang setiap kali harus memukul orang. Dari situlah Andi mulai melihat celah. Bahkan di antara kegelapan, pikirnya, ada cahaya kecil yang bisa menyusup. Suatu malam, saat Andi pulang melewati gang belakang terminal, dua orang berlari menabraknya. Rupanya mereka anak buah Bopeng yang sedang mengejar pencuri uang setoran. Tanpa berpikir panjang, Andi menolong si pencuri melarikan diri. Setelah aman, si pencuri itu menatapnya dengan wajah penuh luka dan berkata, "Kau gila, bantu aku bisa bikin kau mati." Andi hanya tersenyum samar. "Kalau aku harus mati," katanya, "biarlah untuk alasan yang benar." Kalimat itu membuat orang itu terpaku, sebelum akhirnya berlalu tanpa nama, namun bagi Andi, itu adalah bukti bahwa keberaniannya mulai menular. Menjelang tengah malam, Andi berdiri di atap gedung parkir terminal, memandang lampu-lampu kota yang redup. Angin malam berhembus membawa suara kendaraan dan tawa kasar para preman di kejauhan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dalam hatinya berbisik, "Ayah, aku mulai membuat mereka gelisah." Di bawah cahaya bulan, bayangan Andi terlihat tegap, seorang pemuda desa yang kini menjadi bayangan pemburu di tengah dunia yang busuk. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah seminggu penuh menahan amarah dan terus mengintai, Andi mulai merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak bisa diam. Ia tahu bahwa hanya keberanian tidak cukup untuk menumbangkan Bopeng Gondrong. Lawannya bukan preman biasa, ia raja jalanan, dikelilingi puluhan anak buah yang siap mati demi uang dan kekuasaan. Dalam kebimbangan itu, Andi berjalan tanpa arah di jalan belakang terminal hingga tiba di sebuah bengkel tua yang sudah lama tak beroperasi. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua berambut putih, sedang duduk menatap api kecil di tungku. Lelaki itu menatap Andi tajam, seolah sudah menunggunya. "Anak muda," suara lelaki tua itu serak tapi tegas, mata itu, mata orang yang menyimpan dendam. Andi tertegun. Ia belum sempat bicara ketika lelaki itu menambahkan, "Kau bukan yang pertama datang ke kota ini dengan niat balas dendam. Tapi tahukah kau, amarah bisa membunuhmu lebih cepat dari musuhmu." Ucapan itu seperti tamparan bagi Andi. Ia hanya diam, menunduk, lalu bertanya pelan, "Siapa bapak sebenarnya?" Lelaki itu tersenyum samar, menatap kakinya yang cacat, lalu berkata, "Orang yang pernah kalah karena dendam. Namaku Pak Seno." Sejak malam itu, hidup Andi berubah arah. Pak Seno, yang dulunya seorang pendekar silat jalanan, mulai mengajarkan Andi cara bertarung, bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan ketenangan. "Musuhmu bukan hanya manusia, tapi dirimu sendiri," katanya setiap kali Andi terjatuh dalam latihan. Latihan itu tak mudah. Setiap malam, Andi harus menahan rasa sakit, berdiri di bawah air hujan, menendang batu, dan menahan napas di air selama berjam-jam. Tubuhnya babak belur, tapi semangatnya tak pernah padam. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Pak Seno menatap murid barunya dengan pandangan serius. "Kau ingin membalas dendam, Andi? Maka pelajari dulu arti keadilan. Balas dendam yang hanya didorong oleh amarah, akan membuatmu jadi seperti mereka." Andi diam lama sebelum menjawab lirih,
Aku tidak ingin jadi seperti mereka, Pak. Aku hanya ingin ayahku tenang di sana. Mendengar itu, Pak Seno mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus belajar bukan hanya memukul, tapi menahan diri. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Pak Seno melihat dalam diri Andi sesuatu yang dulu pernah ia miliki, keberanian tanpa batas, tapi tanpa arah. Sementara Andi melihat di diri Pak Seno sosok ayah kedua, keras, tapi penuh kebijaksanaan. Dalam tiap pukulan, tiap napas yang ditahan, Andi merasa seolah ia sedang menyalurkan seluruh rasa sakitnya ke dalam kekuatan baru. Ia mulai memahami bahwa balas dendam bukan sekadar menumbangkan musuh, tapi menundukkan ketakutan dalam diri sendiri. Suatu malam, saat latihan, Andi jatuh pingsan karena kelelahan. Saat ia terbangun, Pak Seno duduk di sampingnya sambil berkata lirih, "Aku pernah melawan orang seperti Bopeng dulu, dan kalah karena aku tak bisa menahan amarahku. Jangan ulangi kesalahan itu, nak." Andi menatap wajah tua itu, lalu menggenggam tangan gurunya. "Kalau begitu, aku akan belajar bukan untuk membalas, tapi untuk menghentikan." Kata-kata itu membuat Pak Seno tersenyum bangga, meski ia tahu di balik keteguhan Andi, bara dendam itu masih menyala. Pagi berikutnya, setelah berminggu-minggu latihan, Pak Seno memberikan Andi sebuah ikat kepala hitam yang sudah lusuh. "Ini bukan jimat," katanya, "tapi pengingat. Saat darahmu mendidih dan amarahmu ingin meledak, kenakan ini. Ingat siapa dirimu dan untuk apa kau bertarung." Andi menerima dengan hormat, menundukkan kepala, lalu berjanji, "Aku tidak akan mengecewakan Bapak." Ketika matahari terbit di ufuk timur, Andi berdiri di depan bengkel tua itu dengan tubuh penuh bekas luka, namun sorot mata yang berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang hanya digerakkan oleh amarah. Ia kini membawa tekad yang lebih tajam dari pisau, lebih kuat dari rasa sakit. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan bengkel itu menuju terminal, tempat di mana dendamnya menunggu untuk diselesaikan. Dari kejauhan, Pak Seno menatap punggungnya sambil berbisik pelan, "Pergilah, nak. Dunia ini butuh orang sepertimu, tapi jangan sampai dunia itu menelanmu." Fajar baru saja mereka ketika Andi mulai berlari menembus kabut di jalanan sepi belakang bengkel tua. Sejak ia menjadi murid Pak Seno, hidupnya berubah menjadi rangkaian latihan keras yang menguji fisik dan jiwanya. Ia berlari tanpa alas kaki di jalan berbatu, menahan perih di telapak kakinya, lalu menendang batang pohon hingga berdarah. "Sakit itu temanmu," kata Pak Seno dengan nada datar. "Kalau kau takut sakit, kau tak akan bertahan di dunia yang penuh luka." Dan Andi menuruti semua itu tanpa keluh, karena dalam setiap denyut sakitnya, ia merasa sedikit demi sedikit membayar darah ayahnya yang tumpah di terminal. Siang hari, terik matahari seperti membakar kulit. Andi berlatih di halaman bengkel, menggenggam batu berat di kedua tangannya sambil menahan napas selama berpuluh detik. Tubuhnya gemetar, peluh bercucuran seperti hujan. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, wajah ayahnya muncul di benaknya, penuh luka, penuh darah, dan senyum terakhir yang menahan duka. Itu cukup untuk membuat Andi bertahan, lagi dan lagi. Sementara Pak Seno, dari jauh, hanya menatap tanpa bicara. Ia tahu muridnya bukan sedang sekadar belajar berkelahi, ia sedang menempa jiwanya sendiri di atas bara dendam. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar langit kelam, namun Andi tetap berlatih di halaman berlumpur. Ia meninju karung pasir yang digantung di pohon, menendang hingga karung itu robek dan pasir berhamburan. "Kau masih lambat," bentak Pak Seno. "Jangan lepaskan amarahmu begitu saja, kendalikan. Biar amarah itu jadi senjata, bukan beban." Dengan nafas tersengal, Andi menatap gurunya dan berteriak di tengah hujan, "Aku tidak bisa, Pak. Aku ingin dia mati. Aku ingin mereka semua merasakan yang ayahku rasakan." Pak Seno menghampirinya dan menamparkan pipinya keras. "Kalau kau membiarkan amarah memimpin, maka saat kau menatap cermin, yang kau lihat bukan lagi Andi, tapi Bopeng Gondrong." Tamparan itu membangunkan Andi. Ia terdiam, menatap tanah yang penuh lumpur dan darah dari tangannya sendiri. Hujan masih turun deras, tapi hatinya perlahan tenang. Ia tersadar, balas dendam tanpa kendali hanyalah jalan menuju kehancuran. Sejak saat itu, Andi belajar menyalurkan amarahnya bukan dalam teriakan, melainkan dalam gerakan. Setiap tendangan, setiap pukulan, ia lakukan dengan ketenangan yang aneh, seolah badai di dadanya berubah menjadi air yang mengalir. Hari demi hari, kemampuan Andi meningkat pesat. Ia bisa menebak arah serangan hanya dari desiran angin,
menangkis pukulan dengan refleks yang tajam, bahkan melumpuhkan lawan hanya dengan satu hentakan lutut. Tapi yang lebih penting, ia belajar mengenal dirinya sendiri. Kau kuat bukan karena tenagamu, ujar Paseno suatu malam, tapi karena hatimu tak lagi dikuasai oleh dendam. Andi hanya menatap tangan kasarnya yang penuh luka, lalu berbisik pelan, tapi luka ini akan tetap jadi pengingat, Pak. Aku tidak akan melupakannya. Di sela latihan, Andi sering duduk di tepi bengkel, menatap langit sore yang berubah jingga. Dalam diam, ia berbicara dengan ayahnya di dalam hati. Ayah, aku sedang bersiap. Aku akan datang ke tempat itu lagi, tapi kali ini bukan sebagai anak yang menangis, melainkan sebagai pria yang menegakkan keadilan. Setiap kata itu menguatkan hatinya. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan membawa kedamaian, tapi ia juga tahu, ia tak punya pilihan lain selain maju. Suatu malam, Paseno mengajaknya duduk di bawah lampu minyak kecil. Andi, katanya pelan, setiap manusia yang menempuh jalan darah, akan kehilangan sesuatu. Aku kehilangan keluarga, murid-muridku kehilangan arah. Sekarang kau, apa yang siap kau korbankan? Andi terdiam lama, menatap bayangan dirinya di lantai. Kalau harus kehilangan diriku, asal yang lain tidak perlu merasakan ketakutan seperti ayahku dulu, maka biarlah begitu. Jawaban itu membuat Paseno menarik napas panjang. Ia tahu, muridnya telah matang, bukan hanya secara tubuh, tapi juga tekad. Beberapa hari kemudian, Andi berdiri di depan bengkel tua itu untuk terakhir kalinya. Tubuhnya kini kokoh, sorot matanya tajam, langkahnya tegap. Paseno menepuk bahunya pelan. Kau sudah siap, katanya singkat. Andi menunduk hormat, lalu berjalan pergi meninggalkan tempat yang telah menempanya menjadi manusia baru. Langit sore itu berwarna merah darah, dan di kejauhan, suara terminal kembali terdengar, tempat di mana semua luka bermula, dan di sanalah segalanya akan berakhir. Langit pagi di atas terminal terlihat muram, diselimuti kabut asap dari knalpot dan aroma bensin yang menyengat. Suara klakson bersahut-sahutan, para sopir sibuk memanggil penumpang, dan para preman masih berkeliaran dengan sombong seperti raja jalanan. Namun hari itu, di antara keramaian yang biasa, muncul sosok baru, Andi, dengan langkah tenang dan sorot mata yang dingin. Ia kembali ke tempat di mana darah ayahnya tumpah, tapi kini ia bukan lagi pemuda polos yang takut, ia telah menjadi pisau yang tajam, siap menebas ketidakadilan yang berakar di terminal itu. Andi menyusuri setiap sudut terminal dengan tatapan penuh kenangan. Di sana, ia masih bisa membayangkan tubuh ayahnya terkapar di tanah, wajahnya berlumur darah, dan tawa kejam Bopeng Gondrong menggema di antara kendaraan. Nafas Andi bergetar, tapi ia menahan gejolak amarahnya, mengingat pesan Paseno, jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bekerja sebagai tukang cuci angkot, menyatu dalam keseharian tanpa mencurigakan siapapun. Namun di balik tiap gerakannya, ada mata yang awas, mengamati, menghitung, dan menunggu. Hari demi hari, kehadiran Andi mulai diperhatikan. Ia membantu para sopir tanpa pamrih, memperbaiki kendaraan yang mogok, menolong pedagang kecil yang diusir preman. Ia menjadi teman bagi orang-orang kecil yang dulu hidup dalam ketakutan. Perlahan, nama si pemuda tak kenal takut mulai beredar di kalangan terminal. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi semua merasa terlindungi ketika dia ada di sekitar. Sementara itu, Andi mulai mencatat pola, siapa yang datang ke markas Bopeng, siapa yang membawa uang pungutan, dan kapan mereka bergerak. Semua langkahnya adalah bagian dari rencana besar yang ia susun dengan dingin. Suatu sore, Andi melihat Ujang, tangan kanan Bopeng, memukul seorang sopir tua di depan banyak orang. Tanpa pikir panjang, Andi melangkah maju, menahan tangan Ujang sebelum pukulannya mendarat lagi. Cukup, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Semua mata tertuju padanya. Ujang menatapnya tajam, tak menyangka ada orang yang berani menyentuhnya. Kau siapa? Berani-beraninya pegang tangan gue. Andi menatap langsung ke matanya. Orang yang muak lihat ketidakadilan di sini. Seketika suasana terminal membeku. Hanya suara angin dan deru kendaraan yang terdengar. Ujang merasa dipermalukan, langsung melayangkan pukulan. Tapi kali ini bukan seperti dulu. Andi menangkis dengan cepat, lalu memutar tubuhnya, meninju ulu hati Ujang dengan gerakan halus namun mematikan. Tubuh besar itu terhempas ke tanah, terbatuk darah, sementara orang-orang sekitar terkejut melihat preman yang selama ini ditakuti bisa dijatuhkan dengan satu gerakan.
Tanpa berkata banyak, Andi menatapnya datar. Katakan pada bosmu, katanya pelan, kalau hari-hari berkuasanya sudah berakhir. Lalu ia pergi, meninggalkan kerumunan yang terpaku dalam diam. Kabar tentang pemuda misterius yang mengalahkan tangan kanan Bopeng menyebar cepat. Dalam waktu sehari, seluruh terminal membicarakannya. Para sopir tersenyum diam-diam, pedagang kecil mulai berani menatap preman tanpa takut, dan beberapa anak buah Bopeng mulai ragu pada kekuasaan bos mereka. Bopeng Gondrong sendiri, mendengar kabar itu, melempar gelas ke dinding sambil mengumpat. "Cari siapa dia, aku ingin tahu siapa anak berani itu," teriaknya dengan mata merah menyala. Namun di balik amarahnya, ada sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, rasa was-was. Malam harinya, Andi duduk di atap angkot tua, menatap bintang-bintang yang tertutup polusi. Di tangannya, ia menggenggam ikat kepala hitam pemberian Pak Seno. "Pak, aku sudah mulai melangkah," bisiknya lirih. Tapi setiap langkah ini terasa berat, seperti menapaki jalan berdarah. Hembusan angin malam menyentuh wajahnya lembut, seolah menjawab kegelisahannya. Ia sadar, perjalanannya belum berakhir, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Ketika fajar menyingsing, Andi kembali berdiri di tengah terminal. Orang-orang mulai menatapnya dengan rasa hormat bercampur harap. Ia tahu dirinya kini bukan sekadar buruh terminal, tapi simbol perlawanan yang selama ini mereka butuhkan. Dengan pandangan tajam menembus keramaian, Andi berbisik pelan, "Bopeng, aku datang. Tapi kali ini bukan sebagai anak korban, aku datang sebagai penuntut keadilan." Suara mesin angkot, klakson, dan teriakan penumpang seakan menyatu menjadi lagu perang yang menandai kembalinya bayangan pembalas dendam itu ke tempat di mana semuanya bermula. Sejak kejadian itu, nama Andi menjadi bisik-bisik yang menggema di setiap sudut terminal. Para sopir menyebutnya dengan kagum, para pedagang kecil menuturkannya dengan harapan, dan para preman menyebutnya dengan ketakutan yang terselubung. Setiap kali seseorang berani menantang kesewenang-wenangan, selalu terdengar kalimat, "Kalau Andi saja bisa, kenapa kita tidak?" Perlahan, bayangan kekuasaan Bopeng Gondrong mulai retak. Terminal yang dulu dikuasai dengan tangan besi kini bergetar oleh satu nama yang membuat jantung para preman berdetak gugup. Namun bagi Bopeng Gondrong, nama itu menjadi duri yang menusuk harga dirinya. Di ruangan remang di belakang warung tuaknya, ia duduk dikelilingi anak buahnya, wajahnya muram dengan sebatang rokok menempel di bibir. "Siapa sebenarnya bocah itu?" geramnya. Tak ada yang berani menjawab. Ujang yang masih menahan nyeri di perutnya, menunduk dalam-dalam. "Bos, dia bukan orang biasa." Gerakannya cepat, matanya tajam, seperti orang yang pernah dilatih. Bopeng menatapnya tajam, asap rokok mengepul di udara. "Kalau begitu, cari tahu siapa gurunya. Aku ingin kepala bocah itu sebelum matahari minggu depan terbit." Malam itu, dua anak buah Bopeng mengikuti Andi dari jauh. Mereka melihat Andi berjalan menuju daerah pinggir kota, ke rumah tua di balik kebun bambu, rumah peninggalan almarhum ayahnya. Dari balik bayangan, mereka menyaksikan Andi berlutut di depan foto sang ayah, meletakkan bunga Kamboja dan berdoa dengan mata yang berkaca-kaca. "Ayah, aku sudah mulai menepati janji. Tapi jalanku masih panjang." Suaranya bergetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Sementara itu, para pengintai mengintip dengan wajah tegang, karena mereka baru sadar, anak ini bukan sekadar pemberontak. Ia adalah seseorang yang sedang menjalankan sumpah. Ketika mereka kembali melapor, Bopeng hanya tersenyum sinis. "Ah, jadi dia anak dari Suparman." Hahaha, tawanya meledak keras, membuat semua yang ada di ruangan itu terdiam. Ternyata dunia kecil sekali. Aku yang membunuh ayahnya dulu, sekarang anaknya menantangku. Bagus. Tatapan matanya berubah menjadi buas. "Kalau begitu, biar dia tahu siapa yang menguasai tempat ini. Kita adakan pesta kecil untuk menyambutnya." Kalimat itu diiringi tawa dingin yang membuat semua yang mendengarnya bergidik ngeri. Sementara itu, Andi merasakan sesuatu yang aneh malam itu, firasat buruk. Ia menatap langit gelap, mendengar lolongan anjing dari kejauhan. Mereka mulai bergerak, gumamnya pelan. Ia pun mulai menyiapkan diri. Ia mengasah sebilah besi panjang yang dulu menjadi alat ayahnya bekerja memperbaiki kendaraan, kini menjadi simbol perjuangannya. "Kalau darah harus dibayar dengan darah, maka biarlah malam ini menjadi saksi," ucapnya tegas. Di matanya tak ada lagi keraguan, hanya tekad yang membara. Keesokan harinya, terminal berubah menjadi panggung ketegangan.
Beberapa preman Bopeng mulai membuat keributan, memukul pedagang dan menakut-nakuti penumpang. Mereka berteriak lantang memancing Andi keluar. "Mana jagoan kalian itu? Suruh dia keluar kalau berani!" teriak salah satu dari mereka sambil menendang gerobak penjual mie. Orang-orang menunduk ketakutan, tapi dari kejauhan terdengar langkah kaki tenang mendekat. Dan di antara asap kendaraan dan teriakan orang-orang, muncullah sosok Andi dengan wajah datar dan tatapan seperti bilah pisau. "Jangan ganggu orang tak bersalah," katanya datar. Preman-preman itu menoleh serempak. Salah satu dari mereka menertawakan. "Wah, ternyata si jagoan sudah datang. Bos kami ingin bicara sama lo, tapi katanya kalau lo nolak, suruh kami yang ngajarin sopan santun." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Andi bergerak cepat. Sebuah tendangan keras menghantam dadanya hingga terpental. Dua lainnya menyerang bersamaan, tapi tubuh Andi berkelit dengan lincah, menangkis dan membalas dengan pukulan telak yang membuat mereka tumbang satu persatu. Terminal kembali hening, hanya suara napas orang-orang yang menonton dengan mata terbelalak. Andi berdiri di tengah terminal dengan wajah tanpa ekspresi, sementara tubuh-tubuh preman tergeletak di sekelilingnya. "Sampaikan pada Bopeng Gondrong," katanya perlahan, tapi dengan nada penuh ancaman, "aku bukan lagi anak kecil yang dia hina dulu. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai." Angin berhembus kencang, membawa kata-kata itu melayang di udara, menghantam telinga setiap orang yang mendengarnya. Dan sejak hari itu, semua orang tahu, perang antara Andi dan Bopeng Gondrong telah resmi dimulai. Malam itu turun dengan sunyi yang menipu. Langit diselimuti awan hitam pekat, seolah ikut menyembunyikan dosa yang akan terjadi. Di sudut terminal yang kini tampak lengang, Andi duduk di atas tumpukan ban bekas, matanya menatap kosong ke arah lampu-lampu jalan yang berkedip lemah. Ia tahu, sejak ia menumbangkan anak buah Bopeng di siang hari tadi, waktunya untuk diam telah berakhir. "Mereka pasti datang malam ini," gumamnya pelan, jari-jarinya menggenggam erat potongan besi panjang yang kini menjadi senjata sekaligus saksi perjuangannya. Di kejauhan, suara motor-motor besar mulai terdengar, menandai kedatangan badai. Dari arah gang sempit, puluhan preman muncul satu persatu. Mereka membawa rantai, pentungan, dan parang. Di antara mereka, berdiri Ujang dengan wajah marah dan mata merah. "Kau pikir bisa menghina Bopeng tanpa balasan?" teriaknya. Andi berdiri perlahan, tubuhnya tegak. Tanpa rasa gentar, "Aku tidak menghina siapapun. Aku hanya menegakkan keadilan yang selama ini kalian injak." Kata-katanya memecah keheningan malam, menyalakan bara kemarahan di dada para preman. Lalu, seperti air bah, mereka menyerbu bersama-sama. Pertarungan itu meledak dengan brutal. Suara logam beradu, teriakan kesakitan menggema di udara. Andi bergerak cepat, tubuhnya menari di antara serangan, menangkis dan membalas dengan ketepatan yang mematikan. Setiap pukulan membawa dendam, setiap tendangan membawa kenangan ayahnya yang meregang nyawa di tempat yang sama. Darah mulai berciprat di lantai terminal, bercampur dengan genangan air hujan yang baru turun. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Andi mulai kelelahan, napasnya memburu, pundaknya robek oleh sabetan pisau. Tapi matanya tetap menyala, seperti bara yang tak bisa padam. Di tengah pertarungan, Ujang menyerang dari belakang. Sebuah pukulan keras menghantam punggung Andi, membuatnya terjatuh. Ujang menendangnya berkali-kali sambil tertawa. "Di mana keberanianmu sekarang?" "Hah?" Andi terbatuk darah, tapi senyum samar muncul di wajahnya. "Keberanianku tidak pernah lahir dari menang atau kalah, tapi dari keyakinan bahwa yang benar tidak bisa dibunuh." Dengan tenaga terakhirnya, Andi mengayunkan besinya ke arah lutut Ujang. Krak! Suara tulang patah terdengar jelas. Ujang menjerit kesakitan, jatuh tersungkur, tak mampu berdiri lagi. Melihat pemimpinnya tumbang, preman-preman lain mulai goyah. Sebagian mundur perlahan, sebagian lagi berlari panik. Mereka tidak lagi melihat manusia di depan mereka, tapi hantu dendam yang tak bisa ditaklukkan. Tubuh Andi gemetar, darah mengucur dari luka-lukanya, namun ia tetap berdiri tegak. Hujan turun lebih deras, mengguyur tubuhnya, seakan langit sendiri ikut membersihkan noda dosa yang menodai terminal itu selama bertahun-tahun. Dalam cahaya lampu yang bergetar, wajah Andi tampak seperti bayangan pejuang yang bangkit dari abu penderitaan. Di kejauhan, dari balik kaca mobil hitam yang berhenti di tepi jalan, Bopeng Gondrong memperhatikan semuanya. Wajahnya datar, tapi matanya menyala penuh kebencian. Anak itu, benar-benar seperti ayahnya,
Gumamnya dingin. Ia lalu mematikan rokoknya dan berbalik. Baiklah, kalau begitu, kita ubah permainan ini. Kalau dia suka berperang di kegelapan, aku akan tunjukkan arti sebenarnya dari neraka. Kalimat itu keluar pelan, tapi membawa ancaman yang menusuk seperti pisau. Malam itu, Bopeng memutuskan, pembalasan berikutnya tidak akan dilakukan dengan tangan preman biasa, melainkan dengan rencana yang jauh lebih kejam. Sementara itu, Andi berjalan terlatih keluar dari terminal yang kini sunyi. Tubuhnya penuh luka, tapi hatinya tetap teguh. Ia menatap ke langit yang kelam dan berbisik lirih, "Ayah, satu langkah lagi telah aku ambil. Tapi aku tahu, perang ini belum selesai." Di wajahnya, tetes hujan bercampur darah membentuk garis yang memerah di pipinya, simbol dari tekad yang tak lagi bisa ditarik mundur. Ia sadar, malam itu hanyalah permulaan dari badai yang akan menelannya lebih dalam. Dan saat fajar mulai mereka di ufuk timur, terminal itu tampak berbeda. Tidak ada lagi tawa kasar para preman, hanya sisa darah dan bekas perlawanan. Orang-orang mulai berdatangan, melihat tubuh-tubuh yang tergeletak, dan di antara mereka muncul bisikan baru, "Andi sudah melawan, dan dia menang." Tapi di balik kemenangan itu, bayangan besar sedang menunggu di ujung jalan. Bopeng Gondrong kini marah, dan dunia Andi akan segera berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Pagi setelah pertarungan berdarah itu, terminal tampak muram dan sepi. Bekas darah yang belum sempat kering masih terlihat di jalanan, meninggalkan aroma besi yang menyengat di udara. Orang-orang datang perlahan, menatap sisa pertempuran semalam. Dengan wajah tegang, tak ada yang berani bersuara, tapi satu nama terus terucap lirih di antara mereka, Andi. Pemuda itu kini dianggap pahlawan oleh banyak orang kecil, namun ia sendiri menghilang sejak dini hari, meninggalkan terminal yang telah ia bersihkan dengan darah dan air hujan. Mereka tak tahu, Andi kini bersembunyi di balik reruntuhan rumah tuanya, menahan perih luka dan menatap masa depan yang mulai gelap. Andi menyandarkan tubuhnya di dinding bambu, wajahnya pucat, darah masih menetes dari bahunya yang robek. Ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. "Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan," yah, suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Tapi Bopeng belum menyerah. "Aku tahu dia akan datang, bukan dengan pukulan, tapi dengan cara yang lebih kejam." Dalam hatinya, Andi sadar, musuhnya bukan hanya manusia kasar, melainkan iblis yang tahu cara menghancurkan hati orang lain tanpa harus mengotori tangan sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah besar di pinggir kota, Bopeng Gondrong duduk di kursi empuk sambil tersenyum dingin. Di hadapannya berdiri sekelompok orang asing, bukan preman terminal, melainkan para pembunuh bayaran yang wajahnya keras dan tatapannya tajam. "Kalian tahu yang harus dilakukan," katanya pelan sambil menyalakan rokok. "Aku tidak mau dia mati cepat. Aku ingin dia kehilangan segalanya dulu, teman-temannya, orang-orang yang membantunya, tempat dia berpijak. Hancurkan hidupnya, baru bawa kepalanya padaku." Para pembunuh itu hanya mengangguk, lalu menghilang ke dalam malam. Tak butuh waktu lama, teror itu mulai terasa. Satu persatu orang yang pernah membantu Andi mulai diserang. Warung tempatnya biasa makan dibakar, seorang sopir tua yang dulu dibelanya ditemukan babak belur di pinggir jalan. Terminal kembali dilanda ketakutan, seperti mimpi buruk yang kembali hidup. Orang-orang mulai berbisik, "Andi membawa sial, semenjak dia melawan Bopeng, kita semua jadi korban." Kalimat itu menusuk hati Andi seperti ribuan pisau. Ia berdiri di kegelapan, menatap api yang membakar warung, air matanya menetes, bercampur dengan hujan. Namun di balik kesedihan itu, api lain justru menyala di dalam dirinya. "Kalau Bopeng ingin perang bayangan, aku akan melawannya di kegelapan yang sama," gumamnya. Ia mulai bergerak diam-diam, mengintai, mendengarkan kabar, mengumpulkan keberanian dari orang-orang yang masih percaya padanya. Beberapa sopir muda dan pedagang mulai bergabung dengannya secara sembunyi-sembunyi. Mereka membentuk kelompok kecil yang bertekad melindungi satu sama lain. Terminal mulai punya dua sisi, satu milik Bopeng yang menebar ketakutan, satu lagi milik Andi yang menyalakan harapan. Suatu malam, Andi mendengar kabar bahwa anak buah Bopeng sedang mengintai keluarga Pak Seno, guru yang dulu mengajarinya bela diri dan menanamkan nilai tentang menahan amarah. Tanpa pikir panjang, Andi berlari menembus hujan deras menuju rumah Pak Seno di ujung kota. Saat tiba, rumah itu sudah terbakar, api menjilat tinggi ke langit. "Pak Seno!" teriak Andi panik, menerobos kobaran api tanpa ragu.
Ia menemukan sosok tua itu tergeletak di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Seno menatap muridnya itu dan berkata lemah, "Andi, jangan biarkan dendam membuatmu seperti mereka." Andi menggenggam tangan gurunya erat, tapi sebelum ia sempat membalas, Pak Seno telah pergi, meninggalkan dunia yang kejam ini dengan senyum tenang di bibirnya. Dunia Andi runtuh seketika. Ia berlutut di antara puing-puing dan api, menjerit sekeras-kerasnya ke langit malam, suara yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Dalam jeritan itu, seluruh luka masa lalunya terbuka kembali, ayahnya yang mati, ibunya yang hilang, dan kini, gurunya yang ia cintai seperti ayah sendiri. Dari sinilah, lahir sesuatu yang lain di dalam dirinya, bukan lagi sekadar dendam, melainkan tekad mutlak untuk menghapus kejahatan sampai akar terakhirnya. Ketika fajar menyingsing, Andi berdiri di depan sisa rumah Pak Seno yang hangus. Tatapannya kosong, tapi di balik mata itu, sesuatu telah berubah. Ia bukan lagi pemuda yang berjuang setengah hati. Kini, ia adalah bayangan yang akan mengejar Bopeng Gondrong sampai ke lubang tergelap sekalipun. Ia mengambil sepotong besi yang tersisa dari reruntuhan, menggenggamnya erat. Darah sudah dibayar dengan darah, tapi sekarang, saatnya menebus semuanya dengan keadilan. Di belakangnya, matahari terbit pelan, tapi di hatinya, malam baru saja dimulai. Pagi itu, langit tampak kelabu. Sisa abu dari rumah Pak Seno masih beterbangan di bawah angin. Di sana, di antara puing yang menghitam, Andi berdiri diam, menatap lurus ke arah matahari yang belum sepenuhnya muncul. Matanya merah, bukan hanya karena tangis, tapi karena bara dendam yang kini membakar seluruh jiwanya. "Cukup sudah," gumamnya pelan namun tegas. "Mereka sudah merenggut segalanya dariku. Kini, aku yang akan menghancurkan mereka." Ia menunduk, mengambil segenggam abu dari reruntuhan, dan menggenggamnya erat. "Demi ayah, demi Pak Seno, demi semua yang tak bersalah." Beberapa hari kemudian, terminal kembali ramai, tapi bukan dengan kehidupan biasa. Suasana mencekam. Para preman Bopeng kini berpatroli lebih ketat, mencari siapapun yang berani menentang mereka. Namun tanpa mereka sadari, di balik setiap bayangan dan lorong sempit, Andi mulai bergerak. Ia tak lagi melawan dengan emosi semata, melainkan dengan otak dan strategi. Malam demi malam, ia mengintai markas-markas kecil milik Bopeng, mengumpulkan informasi, mengenali siapa yang menjadi tulang punggung kejahatan itu. Ia menandai setiap lokasi dengan lambang sederhana, sebuah garis silang di dinding, tanda bagi dirinya bahwa tempat itu akan jatuh. Aksi pembalasan itu dimulai pada malam ketiga. Sebuah gudang tempat Bopeng menyimpan uang hasil pemerasan tiba-tiba terbakar hebat. Uang jutaan rupiah hangus menjadi abu, dan yang lebih mengejutkan, para penjaga gudang ditemukan terikat hidup, tapi ketakutan. Di dinding, seseorang menulis dengan cat merah, "Untuk yang tertindas." Dalam semalam, seluruh kota gempar. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi semua menduga nama yang sama, Andi. Ia kini bukan hanya simbol harapan, tapi juga momok yang menakutkan bagi para preman. Bopeng Gondrong yang mendengar kabar itu mengamuk. Ia membanting meja, memukul anak buahnya satu persatu. "Dia pikir dia siapa?" teriaknya dengan mata liar, tapi di balik amarah itu, ketakutan mulai menyusup. Ia tahu Andi bukan lagi bocah yang mudah ditundukkan. Ia berhadapan dengan seseorang yang sudah kehilangan segalanya, dan orang seperti itu, lebih berbahaya daripada pasukan bersenjata sekalipun. Dengan geram, ia memerintahkan pasukannya menggandakan penjagaan dan menyiapkan rencana pembalasan yang lebih besar. Namun Andi sudah selangkah lebih maju. Ia tahu, serangan frontal akan menjadi bunuh diri. Maka ia menggunakan taktik yang lebih halus, memecah kepercayaan antar anak buah Bopeng. Diam-diam, ia menyebarkan kabar palsu bahwa Bopeng berencana menyingkirkan orang-orang yang dianggap lemah. Tak butuh waktu lama, bibit curiga tumbuh di antara para preman. Mereka mulai saling mencurigai, saling mengawasi. Terminal yang dulu tunduk di bawah satu suara kini berubah menjadi sarang ketakutan yang saling memakan dari dalam. Di tengah kekacauan itu, Andi terus memukul titik-titik lemah. Gudang kedua diserang, lalu kendaraan pengangkut barang Bopeng dirusak di malam hari. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan Andi selalu sama, keberanian bisa menular. Setiap aksinya tak hanya melumpuhkan musuh, tapi juga menyalakan semangat bagi rakyat kecil yang selama ini tertindas. Para sopir, pedagang,
dan pekerja terminal mulai berani melawan. Mereka membentuk barisan diam, siap membantu Andi kapan saja. Bopeng mungkin masih berkuasa, tapi kekuasaannya kini berdiri di atas pasir rapuh. Suatu malam, ketika Andi bersembunyi di atap bangunan tua, seorang bocah kecil menghampirinya membawa roti. "Bang Andi," ibu bilang, "terima kasih. Dulu kami takut, tapi sekarang kami gak takut lagi." Bocah itu tersenyum polos, lalu berlari pergi. Andi tertegun, matanya hangat oleh air yang tak tertahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan arti perjuangan, bukan sekadar membalas dendam, tapi menyalakan kembali keberanian yang dulu padam. "Ini bukan lagi soal aku dan Bopeng," katanya dalam hati. "Ini soal siapa yang berhak memiliki tempat ini, mereka, atau rakyat yang ingin hidup tenang." Namun jauh di tempat lain, Bopeng sedang menyiapkan langkah terakhirnya. Ia tahu tak bisa menang dengan kekuatan semata, maka ia mulai memainkan kartu yang paling kejam, orang-orang yang masih berarti bagi Andi. Di tangannya kini tersimpan nama-nama orang yang dekat dengannya, dan Bopeng tersenyum dingin. "Kalau dia ingin main api, mari kita lihat siapa yang terbakar duluan." Malam itu, langit kembali gelap, menandai awal dari babak paling berbahaya dalam perang bayangan antara dua jiwa yang sama-sama terbakar oleh masa lalu. Malam itu, hujan turun deras membasahi terminal yang kini tampak seperti kota hantu. Cahaya lampu jalan bergetar diterpa angin, menimbulkan bayangan panjang di antara genangan air. Andi bersembunyi di balik truk tua, menatap ke arah markas Bopeng dari kejauhan. Ia tahu sesuatu tak beres. Terlalu sepi, terlalu tenang. Biasanya, tempat itu dijaga ketat oleh belasan preman, tapi malam ini, hanya dua orang yang terlihat. Nalurinya berteriak, "Ini bukan kebetulan." "Perangkap," desisnya pelan. Namun sebelum sempat berpaling, dari kejauhan terdengar suara yang membuat darahnya membeku, teriakan perempuan. Suara itu, lirih tapi jelas, dan ia mengenalnya. Itu Rani, gadis yang selama ini membantu menyembunyikan Andi dan memberi kabar dari dalam terminal. Rani yang dulu kehilangan adiknya karena ulah preman, kini menjadi bagian dari perjuangannya. Andi menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Ia tahu jika ia maju, itu berarti jatuh ke dalam jebakan. Tapi jika ia diam, Rani pasti mati. "Mereka tahu aku takkan membiarkannya," gumamnya getir. Ia menatap langit, membiarkan hujan mengguyur wajahnya, seolah berharap tetes air itu bisa memadamkan bara di dadanya. Di dalam markas, Rani terikat di kursi, tubuhnya penuh luka lebam. Di hadapannya, Bopeng berdiri dengan senyum bengis, ditemani beberapa anak buahnya. "Aku sudah bilang kan, bocah itu pasti datang," katanya dingin. Ia berjalan pelan ke arah Rani, menatapnya dengan tatapan tajam. "Dia mungkin kuat, tapi semua manusia punya titik lemah. Dan kamu, gadis kecil, adalah miliknya." Rani tak menjawab, hanya menatapnya balik dengan mata penuh kebencian. "Kau pikir dia akan takut?" ucapnya dengan suara serak. "Tidak, Bopeng, kaulah yang seharusnya takut." Tawa Bopeng pecah, keras dan menghina. "Takut, aku." Ia menendang kursi Rani hingga terjatuh. "Kau pikir pahlawan kecilmu itu bisa menang melawan dunia ini? Dunia bukan tempat untuk orang baik, Rani. Dunia ini milik yang kuat." Ia berbalik, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. "Begitu dia datang, jangan bunuh dulu. Aku ingin dia melihat apa yang terjadi pada orang yang berani menentangku." Di luar, hujan semakin deras, petir menyambar, seolah langit pun ingin menyaksikan pertarungan itu. Andi akhirnya tiba di depan pintu markas. Langkahnya berat, tapi matanya tajam. Ia sudah menyiapkan jebakan kecil, 2 bom molotov yang tergantung di tali. Tipis, siap meledak jika ada gerakan mendadak. Ia menyelinap masuk, nyaris tanpa suara. Suara rintihan Rani terdengar samar dari ruangan tengah. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti melangkah ke dalam kegelapan tak berujung. Ketika ia membuka pintu, dunia seakan berhenti. Rani di lantai, terikat, dan Bopeng berdiri di baliknya sambil menodongkan pistol. "Andi," suara Rani bergetar. "Jangan," tapi sudah terlambat. Bopeng menekan pelatuk dor, suara pistol bergema, memecah keheningan. Namun bukan Andi yang jatuh, melainkan salah satu anak buah Bopeng yang terpental karena peluru pantul. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Andi bergerak cepat, melempar molotov ke arah sisi ruangan. Api menyambar tirai dan dinding, menimbulkan ledakan kecil yang membuat para preman panik.
Asap mengepul, pandangan kabur. Di tengah kekacauan itu, Andi berlari ke arah Rani, melepaskan ikatannya, dan menariknya keluar dari kobaran api. Mereka hampir berhasil keluar ketika suara langkah berat terdengar di belakang. Bopeng muncul dari balik asap, sebagian wajahnya terbakar, tapi matanya masih penuh kebencian. Ia mengangkat pistolnya lagi, menjerit marah, "Kau pikir bisa kabur dariku, Andi?" Sebelum ia sempat menembak, Andi berbalik cepat, menendang pistol itu hingga terlepas, lalu menghantamkan lutut ke dada Bopeng. Mereka berdua jatuh berguling di lantai, beradu tinju di tengah kobaran api yang semakin membesar. Setiap pukulan bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang luka masa lalu, tentang siapa yang pantas bertahan hidup di dunia yang penuh gelap ini. Akhirnya, dengan teriakan penuh amarah dan air mata, Andi menghantam wajah Bopeng untuk terakhir kalinya. Tubuh sang preman raksasa terkulai, separuh tenggelam dalam api yang menyala. Nafas Andi tersengal, tubuhnya gemetar. Ia menatap Rani yang kini memegang tangannya, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Kita berhasil," bisik Rani. Tapi Andi hanya diam, menatap ke arah kobaran api itu. "Belum," katanya lirih. "Belum selesai, selama ketakutan masih hidup di tempat ini." Ia menatap langit malam yang kini diselimuti asap, dan di matanya, api itu belum padam. Terminal itu kini hanyalah puing dan arang. Hujan semalaman belum cukup memadamkan bara yang membakar markas Bopeng Gondrong. Asap masih mengepul dari reruntuhan, bercampur dengan bau hangus yang menusuk. Di antara sisa api yang masih menyala kecil, Andi berdiri kaku menatap kehancuran di depannya. Rani duduk tak jauh dari sana, memeluk lutut, menatap tanah tanpa suara. Mereka berdua selamat, tapi dunia di sekitar mereka telah berubah. Tak ada lagi teriakan preman, tak ada lagi suara tawa kasar, hanya sunyi yang menggema di tengah bekas medan perang. Namun dalam dada Andi, bara itu belum padam. "Dia sudah mati, Andi," bisik Rani pelan, suaranya serak karena asap dan tangis. "Bopeng sudah tidak ada, kau menang." Tapi Andi tidak menjawab, matanya kosong, menatap bara merah di depan kakinya. "Menang," gumamnya, "aku hanya memotong kepala ular, tapi tubuhnya masih merayap." Ia tahu, Bopeng mungkin sudah berakhir, tapi jaring kekuasaannya tidak. Ada nama-nama besar di baliknya, para pejabat, pengusaha, bahkan aparat yang menutup mata selama bertahun-tahun. Kematian Bopeng hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Sementara itu, kabar tentang kematian sang raja preman menyebar seperti angin. Terminal yang dulu dikuasai rasa takut kini menjadi tempat orang-orang berbisik penuh tanda tanya. Sebagian bersyukur karena penguasa mereka tumbang, tapi sebagian lain takut akan kekosongan kekuasaan. "Kalau bukan Bopeng, siapa sekarang yang memimpin?" tanya seorang sopir. "Kau pikir preman-preman itu akan pergi begitu saja?" Yang lain menjawab. Dalam kekacauan itu, muncul sosok baru, seorang pria berpakaian necis, berambut klimis. Bernama Rizal, tangan kanan Bopeng yang selama ini bekerja di balik bayang-bayang. Rizal tak seperti Bopeng, ia tidak suka kekerasan yang kasar, ia bermain dengan pikiran dan uang. Dalam satu malam, ia berhasil mengumpulkan para sisa preman di gudang tua belakang pasar. "Bopeng sudah mati," katanya dingin, "tapi aturan tetap harus hidup. Kita tak bisa biarkan bocah itu, si Andi, mengubah tatanan yang sudah kita bangun." Ia menatap mereka satu per satu. Sekarang saatnya dunia tahu bahwa ular ini masih punya taring. Suara tepuk tangan dan teriakan setuju memenuhi ruangan itu. Dendam baru lahir, tapi kali ini lebih terencana, lebih berbahaya. Sementara itu, Andi dan Rani bersembunyi di rumah tua di pinggir hutan. Luka di tubuh Andi mulai mengering, tapi luka di hatinya justru makin dalam. "Aku seharusnya mati malam itu," katanya pelan. "Tapi mungkin Tuhan belum mengizinkan, karena aku belum selesai." Rani menggenggam tangannya, berusaha menahan air mata. "Berhentilah, Andi. Dendam itu akan menghabisimu." Namun Andi menatapnya dengan pandangan dingin. "Dendam ini bukan untukku. Ini untuk ayahku, untuk semua orang yang mereka tindas." Malam itu, Andi tidak tidur. Ia duduk di depan api kecil, memandangi api yang menari-nari di dalam bara. Dalam pikirannya, wajah ayahnya muncul lagi, senyum lembut, mata teduh, lalu darah di terminal. Ia memejamkan mata, menahan perih yang menyesakkan dada. "Aku sudah membuat mereka merasakan sedikit dari penderitaanmu. Ya, tapi belum cukup." Di luar,
Angin malam berembus membawa suara-suara samar dari kejauhan, seperti bisikan masa lalu yang menolak pergi. Keesokan paginya, Rani terbangun dan menemukan Andi sudah pergi. Di atas meja kayu, hanya ada sepucuk surat dan pisau kecil peninggalan ayah Andi. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Jangan mencariku, aku harus menyelesaikan ini sampai ke akar." Air mata Rani jatuh membasahi tulisan itu. Ia tahu, kali ini Andi tak hanya berhadapan dengan preman jalanan, tapi dengan dunia yang jauh lebih gelap dan berkuasa. Di tempat lain, di balik gedung tua di kota besar, Rizal menatap foto Andi di mejanya. Senyumnya tipis, penuh arti. "Kau pikir bisa menghancurkan apa yang kami bangun selama bertahun-tahun?" katanya pelan. Ia mematikan rokoknya, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. "Temukan dia, hidup atau mati, aku ingin dia di hadapanku." Dan begitu matahari pagi menembus jendela, dua takdir pun mulai berlari menuju satu arah, jalan berdarah yang akan menentukan siapa yang akan berdiri di akhir segalanya. Pagi yang mendung menggantung di atas kota kecil itu ketika langkah Andi mulai menapaki jalan baru, jalan balas dendam yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia berjalan menyusuri lorong pasar yang masih basah oleh hujan semalam, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Di setiap sudut kota, bayangan masa lalu seakan mengikuti. Nama Rizal kini menjadi bisikan baru di kalangan sopir dan pedagang, orang yang mengambil alih kekuasaan Bopeng, tapi jauh lebih berbahaya. Andi tahu, melawan Rizal bukan sekadar adu otot, melainkan perang melawan sistem yang membusuk dari dalam. Siang itu, Andi tiba di bengkel tua milik Pak Darmo, teman lama ayahnya. Tempat itu dulu sering menjadi tempat singgah para sopir, kini tampak sepi dan berdebu. Ketika pintu kayu terbuka, suara berderit menyambutnya. "Andi!" Suara berat itu terdengar dari balik tumpukan ban. Seorang pria tua keluar, rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam. "Aku sudah dengar apa yang kau lakukan, anak itu yang menumbangkan Bopeng." "Ya." Andi hanya mengangguk pelan. "Aku butuh informasi, Pak, tentang Rizal dan jaringan dia." Pak Darmo terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Kau bermain api, Nak. Rizal bukan cuma preman, dia punya orang-orang besar di belakangnya." Namun Andi tak mundur. "Aku tak peduli siapa di belakangnya. Selama mereka menindas orang seperti ayahku, aku akan datang." Suaranya tenang, tapi dingin dan tegas. Pak Darmo menatapnya lama, lalu membuka laci tua dan mengeluarkan amplop kusam berisi foto-foto dan catatan. "Ini semua yang aku tahu. Rizal dulu bekerja untuk orang dalam dinas keamanan. Mereka gunakan terminal sebagai tempat cuci uang, dan Bopeng hanya boneka." Jantung Andi berdegup keras mendengar itu. Jadi selama ini, kematian ayahnya hanyalah bagian kecil dari permainan kotor yang jauh lebih besar. Sementara itu, di tempat lain, Rizal berdiri di balkon sebuah gedung tinggi, memandangi kota di bawahnya. Ia tampak tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan. "Bocah itu masih hidup," katanya pada pria di belakangnya, seorang lelaki berjas gelap dengan bekas luka di leher. Dan dia mulai menggali terlalu dalam. Lelaki itu menjawab dengan suara datar, "Kita bisa selesaikan malam ini." Tapi Rizal mengangkat tangan, menahan. "Belum, aku ingin dia tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan dunia ini. Biarkan dia datang kepadaku, dan hancur dengan kesadarannya sendiri." Malam itu, Andi menyusuri jalan kota dengan motor tuanya, membawa amplop yang diberikan Pak Darmo. Setiap kata di catatan itu terasa seperti pisau menusuk jiwanya, nama-nama pejabat, transaksi rahasia, hingga bukti bahwa terminal tempat ayahnya mati hanyalah titik awal dari rantai korupsi yang panjang. Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk sesaat ia merasa kosong. Ia tak lagi hanya memburu pembunuh ayahnya, tapi seluruh kegelapan yang menelan hidupnya. "Jika dunia ini busuk," katanya pelan di bawah napasnya, "maka aku akan jadi racun bagi kebusukan itu." Namun langkahnya tidak luput dari mata musuh. Ketika ia berhenti di sebuah jembatan tua untuk memeriksa dokumen, dari kejauhan dua mobil hitam muncul tanpa suara. Lampu-lampunya menyala tajam, membelah kegelapan malam. Andi segera menyadari bahaya, tapi sebelum sempat melompat, suara tembakan pertama sudah terdengar, dor. Peluru menghantam pagar besi di sampingnya. Ia berguling ke belakang, bersembunyi di balik tiang jembatan, membalas dengan pisau lempar yang menancap di bahu salah satu penyerang. Pertarungan berlangsung sengit di tengah hujan deras yang tiba-tiba turun. Dentuman senjata berpadu dengan suara air yang menghantam aspal. Andi berlari,
melompat ke bawah jembatan, dan menghilang di kegelapan sungai kecil yang mengalir deras. Dua anak buah Rizal menatap dari atas, tapi tak menemukan tubuhnya. "Dia tak akan jauh," kata salah satunya. Namun di balik arus air yang dingin, Andi sudah menyelam ke sisi lain. Tubuhnya terbentur batu, darah bercampur dengan air sungai, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Ketika akhirnya ia berhasil merangkak ke tepi sungai, tubuhnya gemetar menahan dingin dan luka. Ia menatap jauh ke arah lampu kota yang masih berkilau di kejauhan. Di sanalah musuhnya berada, Rizal, sang pengendali bayangan. Dan di dada Andi, api dendam menyala kembali, lebih besar dari sebelumnya. "Kau bisa sembunyi di balik kekuasaanmu, Rizal," gumamnya dengan suara serak. "Tapi aku akan datang, dan ketika aku datang, semua yang kau lindungi akan ikut terbakar." Hujan telah berhenti, namun aroma tanah basah masih menggantung di udara. Di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, Andi menyalakan api kecil dari potongan kayu kering untuk menghangatkan tubuhnya. Luka di lengannya masih mengucurkan darah, tapi matanya tak lepas dari catatan yang kini ia genggam erat, bukti yang ia dapat dari Pak Darmo. Setiap nama di lembaran itu terasa seperti luka baru. "Rizal bukan sekadar preman," gumamnya pelan. "Dia alat dari sesuatu yang jauh lebih gelap." Api kecil itu memantulkan cahaya di wajahnya yang kini keras dan dingin, wajah seseorang yang telah kehilangan rasa takut. Sementara itu, di tempat lain, Rani duduk gelisah di rumah Pak Darmo. Sejak Andi menghilang, ia tak bisa tidur. Hatinya diliputi kecemasan. "Dia akan terluka lagi, Pak," katanya lirih. Pak Darmo hanya menghela napas berat. Anak itu sudah tak bisa dihentikan, enduk. Dendamnya lebih dalam dari luka fisiknya. Ia menatap keluar jendela, seolah tahu badai besar akan segera datang. Tapi ingatlah, setiap dendam selalu memanggil dendam baru. Dunia ini tak akan kehabisan darah kalau tak ada yang berani berhenti. Namun Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kalau bukan Andi yang melawan, siapa lagi? Di tengah malam yang sunyi, Andi mulai bergerak. Ia menyusup ke dalam kota dengan langkah cepat, melewati gang-gang sempit dan lorong gelap yang berbau anyir. Tujuannya jelas, gedung tua di pusat kota, tempat Rizal menjalankan operasi gelapnya. Ia tahu gedung itu dijaga ketat, tapi malam ini ia tak lagi peduli pada nyawanya sendiri. Di sakunya, ia menyimpan satu foto kecil ayahnya, penuh lipatan dan noda darah. "Ini untukmu, ya," bisiknya sebelum memanjat dinding belakang gedung dengan keheningan seekor bayangan. Begitu sampai di dalam, suara langkah kaki para penjaga terdengar bergema di lantai bawah. Andi berjongkok di belakang pilar, memperhatikan setiap pergerakan. Ia menemukan ruang kontrol, tempat kamera pengintai menyorot setiap sudut. Dengan cepat ia menyusup masuk dan memutus kabel utama, membuat sebagian gedung gelap total. Dalam kegelapan itu, ia bergerak seperti bayangan, satu persatu penjaga tumbang tanpa suara. Namun saat ia membuka salah satu pintu kantor di lantai 3, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di dalam ruangan itu, berdiri seseorang yang tak asing baginya. "Rani," suaranya tercekat. Gadis itu menatapnya dengan mata basah. "Andi, aku disuruh datang ke sini," ucapnya terbata. Tapi sebelum Andi sempat bertanya, terdengar suara tepuk tangan pelan dari arah belakang. Rizal muncul dari balik bayangan, dengan senyum tipis yang menusuk. "Luar biasa, aku tahu kau tak bisa jauh dari orang yang kau sayang." Ia menatap Andi dengan tatapan puas. "Kau datang sendiri ke kandang singa. Kau pikir aku tak tahu rencanamu?" Andi segera menarik Rani ke belakang, tubuhnya tegang siap bertarung. "Lepaskan dia, Rizal. Ini antara kau dan aku." Tapi Rizal hanya tertawa kecil, lalu menatap Rani. "Kau pikir dia gadis polos? Kau pikir dia tak tahu siapa aku?" Kata-kata itu membuat Andi terpaku. Rani menunduk, air matanya jatuh, tapi tak sepatah kata pun keluar. Rizal melangkah maju, berbisik pelan namun tajam, "Dialah umpan yang kuberi untuk menarikmu keluar, Andi." Waktu seolah berhenti. Suara hujan yang kembali turun di luar jendela terdengar seperti bisikan neraka. Andi menatap Rani, gadis yang selama ini ia percaya, yang ia selamatkan, yang ia lindungi. "Rani, katakan dia bohong," ucapnya lirih, penuh luka. Rani menangis keras, menutupi wajahnya. "Aku tak punya pilihan, Andi, mereka akan membunuhku kalau aku tak membawa kau ke sini." Namun pengkhianatan itu sudah cukup untuk menghantam jiwanya lebih dalam dari luka manapun. Andi menatap Rizal dengan tatapan membara,
suaranya bergetar menahan amarah. Kau boleh main dengan nyawaku, tapi kau salah jika mengira aku akan menyerah. Rizal tersenyum puas. Bagus, aku ingin melihat sejauh mana manusia bisa berubah karena kebencian. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi suara derap kaki para penjaga bersenjata yang mengepung dari segala arah. Andi berdiri tegak, darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya kini seperti dua bara yang menyala di tengah kegelapan. Kau pikir aku datang tanpa rencana? Katanya pelan. Di luar gedung, ledakan keras mengguncang malam. Api mulai menjalar ke dinding luar, bom waktu yang telah ia pasang sejak awal penyusupan. Rizal menatap terkejut sesaat sebelum Andi menarik Rani keluar melalui jendela yang pecah, melompat ke dalam hujan dan kobaran api yang membakar langit malam. Hujan deras masih turun ketika Andi dan Rani berlari menembus lorong gelap di belakang gedung yang terbakar. Suara sirene dan jeritan panik terdengar dari kejauhan, tapi keduanya tidak menoleh. Nafas Andi tersengal, tubuhnya lelah, namun matanya tetap menyala, penuh dendam dan tekad. Rani, dengarkan aku, ucapnya sambil menatap gadis itu. Sekarang kau harus jujur padaku. Siapa lagi yang bermain di belakang Rizal? Rani menggigit bibirnya, air mata bercampur dengan hujan. Aku dipaksa memberitahunya tentang langkahmu, Andi. Tapi aku tidak pernah ingin melukaimu. Aku bersamamu, selamanya. Kata-kata itu menusuk dada Andi, campuran antara pengkhianatan dan kelegaan. Mereka akhirnya tiba di rumah tua di pinggir kota, tempat Andi biasa menyusun rencana. Di dalam, Andi menatap peta kota yang dipenuhi catatan kecil dan garis merah. Rizal punya jaringan yang jauh lebih luas dari yang kukira, gumamnya. Dia sudah menanam orang di mana-mana. Kita harus bersih-bersih dari akar, bukan hanya kepala. Rani berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita bisa lakukan ini bersama, Andi. Aku akan menebus kesalahanku. Andi menatapnya lama, kemudian mengangguk perlahan. Baik, tapi jangan ada kesalahan lagi. Sekali salah, nyawa kita taruhannya. Malam itu, Andi menyusun serangan yang berbeda. Ia tidak langsung menyerang para preman, tapi mulai menyasar orang-orang di balik layar, pejabat yang melindungi Rizal, sopir yang menjadi mata-mata, dan pedagang yang dipaksa membayar upeti. Satu persatu, dokumen dicuri, uang dicuri, dan pesan dikirimkan. Ini hanya awal. Keadilan akan menelan kebusukanmu. Kota mulai merasakan ketegangan baru. Rizal, yang dulu merasa tak tersentuh, kini mulai gelisah. Ia menyadari bahwa Andi bukan hanya pejuang jalanan, ia ancaman yang mematikan terhadap sistem yang dibangunnya. Di sisi lain, Rani mulai aktif membantu. Ia mengumpulkan informasi dari sopir, pedagang, dan orang-orang yang dulu takut. Ia berjalan diam-diam, mencatat setiap pergerakan musuh, bahkan menyusup ke markas kecil yang dulu digunakan Rizal untuk transaksi gelap. Setiap langkahnya penuh risiko, tapi tekadnya untuk menebus kesalahan mendorongnya maju. Andi memperhatikan dari kejauhan, kagum sekaligus cemas. Dia tumbuh kuat, tapi aku tak boleh terlalu dekat. Jika aku salah langkah, dia bisa jadi korban lagi, bisik Andi dalam hati. Sementara itu, Rizal merasakan tekanan yang belum pernah ia alami. Semua anak buahnya mulai ragu, beberapa membelot diam-diam. Ia memerintahkan pengejaran terhadap Andi, tapi tak satu pun yang berani menindak tanpa koordinasi. Malam itu, ia duduk sendirian di kantor mewahnya, memandangi foto Andi yang tersebar di seluruh kota. Senyum dinginnya tetap ada, tapi matanya gelisah. Anak itu, dia bukan sekadar musuh, ucapnya pelan. Dia fenomena, dan aku harus hancurkan dia, sebelum fenomena itu mengubah segalanya. Andi memanfaatkan situasi itu. Ia mulai menyiapkan jebakan besar. Gedung-gedung yang menjadi pusat operasi Rizal dipasangi alat-alat yang bisa memicu kebakaran kecil, sementara dokumen penting dicuri satu persatu. Setiap langkah dilakukan dengan presisi, tidak ada korban jiwa, tapi setiap serangan mengikis rasa aman musuh. Di malam yang gelap, kota menjadi medan permainan antara cahaya kebenaran dan bayangan kebusukan. Mereka bisa mematikan manusia, tapi tidak bisa mematikan keadilan yang menyala di hati, gumam Andi. Suatu malam, Rani menghadapi ujian terberatnya. Ia diculik oleh sisa preman Rizal, yang ingin memaksa Andi keluar dari persembunyian. Namun berbekal pengetahuan dan keberanian, Rani berhasil membalik keadaan. Ia memanfaatkan lorong gelap dan hujan deras untuk kabur, membawa dokumen penting yang bisa menghancurkan jaringan Rizal. Saat ia kembali ke Andi, tubuhnya lelah, wajahnya penuh luka,
tapi matanya bersinar. Aku berhasil, Andi. Aku tidak gagal. Andi memeluknya erat, lega namun tetap tegas. Kau selamat, itu yang penting. Sekarang kita serang sampai akar. Malam itu, Andi menatap kota dari atap gedung tua, melihat lampu-lampu yang berkelip di kejauhan. Ia tahu perjuangan mereka masih panjang. Rizal masih ada, kekuatan tersembunyi menunggu di balik bayangan. Namun untuk pertama kalinya, Andi merasa bahwa dendamnya bukan lagi kosong, kini dendam itu dipenuhi strategi, keberanian, dan pengkhianatan yang berhasil ditebus. Api pengkhianatan yang dulu membakar hatinya kini menjadi alat untuk menyalakan keadilan. Dan di dalam hati Andi, bara itu belum padam. Senja menyelimuti terminal yang kini mulai bangkit dari reruntuhan, namun bayang-bayang masa lalu masih membayangi setiap sudutnya. Andi berdiri di atap gedung tua, memandangi kota yang siap menjadi medan pertarungan terakhir. Di sampingnya, Rani menggenggam tangan Andi, wajahnya tegang tapi mata penuh tekad. Kita tidak bisa mundur sekarang, ujar Andi pelan. Ini saatnya menutup semua lubang yang Rizal gunakan untuk mengendalikan kota. Tidak ada yang boleh selamat dari keadilan malam ini. Rani mengangguk, menelan rasa takutnya sendiri, siap menghadapi gelombang balas dendam yang akan mereka lepaskan. Malam itu, Andi memimpin serangan terkoordinasi. Ia dan Rani menyusup ke beberapa gudang yang menjadi pusat operasi Rizal, menonaktifkan sistem pengawasan dan memotong jalur komunikasi para preman. Setiap langkah dilakukan dengan presisi, tanpa menimbulkan korban jiwa, tapi setiap serangan menghancurkan ekonomi gelap yang dijalankan Rizal. Terminal menjadi ladang ketegangan, orang-orang yang dulu takut kini mulai bergerak diam-diam membantu Andi. Ini bukan hanya untuk kita, gumamnya. Ini untuk semua orang yang pernah menderita di tangan mereka. Di markas pusat, Rizal mulai menyadari gelombang serangan ini. Anak buahnya satu persatu melaporkan kerusakan, kehilangan dokumen, dan pengkhianatan internal. Marah dan panik, ia mengeluarkan pistol, menatap foto Andi yang terpajang di meja kerjanya. Kau pikir kau bisa menghancurkan semua yang kubangun? Teriaknya, tapi suaranya terdengar lemah dibandingkan rasa takut yang mulai menular di tubuhnya sendiri. Ia menyadari bahwa perang kali ini bukan sekadar fisik, tapi juga pertarungan strategi dan ketahanan mental. Andi dan Rani bergerak seperti bayangan di malam gelap, menutup setiap pintu keluar dan jebakan yang bisa digunakan Rizal. Mereka menemukan markas rahasia yang menjadi pusat aliran uang dan jaringan pengaruh. Andi menyisihkan satu kantong besar dokumen dan menatap Rani. Ini bukti, katanya. Sekarang kita punya alat untuk menjatuhkan Rizal, bukan hanya secara fisik, tapi juga hukum dan moral. Rani tersenyum samar, meski tubuhnya lelah. Aku tak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, ucapnya lirih. Namun Rizal bukan lawan yang mudah. Ia mulai menanam ranjau dan jebakan di jalur yang mungkin dilewati Andi. Dalam satu serangan mendadak, beberapa preman mencoba memukul dari belakang. Andi dan Rani hampir terjebak, tapi dengan cepat mereka mengalihkan perhatian musuh dan meloloskan diri melalui gang sempit. Nafas mereka tersengal, tubuh lecet dan basah kuyup. Di tengah hujan malam itu, Andi menatap Rani. Ini baru permulaan, kita harus lebih cepat dan lebih licik. Mereka punya banyak mata, tapi kita punya tekad yang lebih besar. Gelombang balas dendam itu mencapai puncaknya ketika Andi menghadapi anak buah terkuat Rizal, pria bertubuh besar yang dikenal kejam dan licik. Pertarungan berlangsung di gudang penuh kayu dan besi tua, suara benturan pukulan bergema hingga keluar ke jalanan. Andi bertarung dengan kombinasi amarah dan kecerdikan, memanfaatkan setiap benda di sekitarnya sebagai senjata. Akhirnya, sang preman tumbang, tubuhnya tergeletak di lantai penuh percikan cahaya dari lampu gantung yang pecah. Andi berdiri, napas tersengal, matanya menyala seperti api yang tak pernah padam. Sementara itu, Rani berhasil menjebak beberapa preman lain dengan menggunakan jebakan sederhana yang ia pelajari dari Andi. Setiap langkah mereka menjadi alat untuk menghancurkan jaringan Rizal. Terminal mulai berubah menjadi sarang kekacauan bagi para preman, tapi bagi Andi dan Rani, itu adalah kemenangan kecil demi kemenangan besar. Kita hampir sampai, Andi, kata Rani dengan suara bergetar tapi mantap. Rizal tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Di ujung malam, Andi berdiri di atas reruntuhan salah satu markas Rizal, memandangi kota yang masih basah oleh hujan dan darah kegelapan. Ia menatap ke langit malam, napasnya berat tapi matanya penuh tekad. Besok, kita akan menutup semua ini, gumamnya. Di kejauhan,
Lampu-lampu kota berkedip, seolah menunggu gelombang balas dendam terakhir. Dan di hati Andi, bara dendam yang telah lama ia simpan kini siap meledak dalam pertarungan terakhir yang akan menentukan siapa yang akan berdiri sebagai penguasa, atau yang akan hancur selamanya. Malam itu sunyi, hanya terdengar gemericik hujan di atap terminal yang kini tampak seperti kota hantu. Andi berdiri di depan gedung utama, tempat Rizal terakhir terlihat. Matanya menatap lurus ke pintu masuk, tubuhnya tegang, napasnya berat, tapi api dendam di dadanya lebih besar daripada rasa lelah. Di sampingnya, Rani menggenggam tangannya, memberikan keberanian sekaligus peringatan. Inilah saatnya, Andi. Tidak ada jalan mundur, bisiknya. Andi mengangguk pelan, mata mereka bertemu, saling menguatkan sebelum pertarungan terakhir dimulai. Begitu Andi masuk, suasana berubah tegang. Anak buah Rizal sudah menunggu, senjata di tangan, mata menatap tajam. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, Andi melesat cepat, menggunakan teknik yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Pukulan dan tendangan mengenai titik vital, satu persatu preman tumbang tanpa sempat melawan. Setiap gerakan Andi penuh presisi, bukan sekadar kekuatan, tapi juga dendam yang mematikan. Di balik matanya, ada pesan jelas, ini untuk ayahku, untuk semua yang kalian tindas. Rizal muncul dari balik bayangan dengan senyum dingin, pistol di tangan. Akhirnya kau datang, Andi, ucapnya. Tapi kau terlalu dini, semua yang kau lakukan hanya akan membuatmu jatuh. Andi menatapnya, matanya menyala seperti bara api. Aku tidak takut lagi, kata Andi pelan tapi tegas. Dunia kalian berakhir malam ini. Tanpa ragu, Andi melompat ke arah Rizal, menendang pistol dari tangan musuh, lalu adu fisik pun terjadi di tengah lorong sempit. Suara benturan tubuh menggema, menambah tegang atmosfer malam itu. Pertarungan berlangsung sengit, tapi Andi kini lebih cepat, lebih licik. Ia memanfaatkan setiap sudut gedung, setiap benda di sekitarnya sebagai senjata. Pukulan terakhir menghantam dada Rizal dengan keras, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Nafas Rizal tersengal, mata liar menatap Andi. Kau, anak sialan, desisnya. Andi menatapnya dengan dingin. Bopeng telah mati. Sekarang giliranku menuntaskan semuanya. Tidak ada yang tersisa untukmu. Di luar, para preman yang tersisa mulai panik, melihat pemimpinnya terkapar. Andi keluar dari gedung, membawa Rizal yang hampir tak berdaya di tangannya, menuju lapangan tengah terminal. Di hadapan mata mereka semua, Andi menundukkan tubuh Rizal, memperlihatkan bahwa sang raja preman kini tak lebih dari manusia biasa, tak berdaya. Suasana sunyi mencekam, tidak ada teriakan, hanya tatapan penuh ketakutan dari mereka yang dulu menindas orang lain. Andi menatap para preman itu satu persatu. Lihat dengan jelas, teriaknya, inilah yang terjadi pada siapapun yang menindas tanpa alasan, yang menebar rasa takut tanpa penyesalan. Para preman yang masih hidup saling menunduk, takut sekaligus sadar bahwa kekuasaan mereka runtuh. Terminal yang dulu dikuasai oleh ketakutan kini menjadi saksi kebangkitan keberanian. Rani berdiri di samping Andi, mata berkaca-kaca, menyadari bahwa perjuangan panjang ini akhirnya menemukan ujungnya. Rizal, yang kini terkapar, menatap Andi dengan mata penuh kebencian tapi tanpa daya. Kau mungkin menang malam ini, tapi dunia akan selalu kejam, desisnya lemah. Andi hanya menatapnya dingin, tidak ada kata-kata lagi. Dunia memang kejam, tapi aku memilih berdiri untuk mereka yang tak berdaya. Itu yang membuatku berbeda. Ia melepaskan genggaman, membiarkan Rizal terkulai di tanah, tak berdaya, sebagai simbol akhir dari kekejaman yang selama ini menindas terminal. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah dan udara segar yang menenangkan. Terminal kini sunyi, damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Andi menatap Rani, tersenyum tipis meski wajahnya lelah dan penuh luka. Kita berhasil, katanya lirih. Rani menggenggam tangannya, air mata mengalir, tapi kini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kemenangan dan kelegaan. Di tengah reruntuhan dan sisa api yang padam, Andi berdiri tegak, bukan hanya sebagai pejuang, tapi sebagai simbol keadilan, keberanian, dan akhir dari era para raja preman terminal.